warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak. Saya dari kelas 10C IPS SMA Nasrullah. Saya di sini akan menjelaskan soal dan pembahasan ekonomi UTBK SBMPTN 2022 tentang pendapatan nasional. Mari kita ke soalnya. Soal yang pertama yaitu penyebab terjadinya demand pull inflation adalah A. Penetapan harga minimum, B. Kenaikan permintaan agregat, C. Perubahan gaji pegawai pemerintah dan karyawan swasta, yang D. Peningkatan biaya produksi, E. Peningkatan biaya transportasi. Oke, langsung ke jawaban nomor 1, yaitu jawabannya B. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Demand pull inflation ini terjadi karena adanya kebijakan moneter ekspansif (easy money policy) atau politik uang longgar. Artinya, kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produksi nasional dan berakibat terjadi kenaikan harga-harga inflasi. Permintaan agregat (agregate demand AD) adalah permintaan keseluruhan atau jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen, perusahaan, dan pemerintah dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga, jumlah pendapatan tertentu, dan variabel-variabel tertentu lainnya. Jadi jawabannya yaitu B. Mari kita ke soal yang nomor 2. Istilah untuk menunjukkan bahwa suatu negara tidak melakukan ekspor ataupun impor dengan negara lain disebut A. Autarki, B. Economic welfare, C. Swasembada, D. Proteksi, dan yang E. Monarki. Oke, langsung ke jawaban yang nomor 2. Jawabannya yaitu adalah A. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Jadi jawabannya yaitu adalah A. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 3. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri dan mendorong peningkatnya angka inflasi. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan yang C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. Oke, kita langsung ke jawabannya. Jawaban nomor 3 yaitu adalah jawaban C. Peningkatan
pengeluaran pemerintah sering disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif dalam kurung fiskal expansive policy. Artinya kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan suatu kegiatan ekonomi dengan penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau penuh tanpa inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat. Dalam kurung agregat demand sama dengan AD. Atau menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dan untuk menggairahkan investasi dan produksi. Sehingga perekonomian terhindar dari ancaman resesi. Dan jawaban nomor 3 yaitu adalah C. Oke, lanjut ke ke soal yang nomor 4. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu antara lain. 1. Kreditur akan meraup keuntungan tinggi. 2. Debitur rugi karena membayar lebih tinggi. 3. Penerima gaji tetap tidak akan kesulitan sebab pendapatannya tetap. Produsen akan mendapat untung lebih tinggi. A. Jika 1, 2, dan 3 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 4 yang benar. D. Jika hanya 4 saja yang benar. E. Jika semua jawaban benar. Oke, kita langsung ke jawaban yang nomor 4. Jawabannya yaitu adalah D. 1. Ketika terjadi inflasi, nilai mata uang akan lebih rendah. Sehingga para kreditur akan mendapatkan kerugian dikarenakan perbedaan nilai mata uang saat ia memberikan kredit dengan saat ia menerima pembayaran utang. Misalnya, dulu ia memberikan hutang kepada orang lain sebesar 10 juta untuk membeli motor. Setelah terjadi inflasi, meskipun si peminjam membayar 10 juta juga, tapi nilai tidak sama atau uang 10 juta yang tadinya mampu dibelikan motor. Ketika si peminjam akan mengembalikan 10 juta itu tidak cukup lagi untuk dibelikan motor. Sebab harga motor meningkat atau nilai mata uang yang menurun. 2. Debitur dalam kurung peminjaman uang akan mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi. Dikarenakan adanya perbedaan nilai mata uang. Dalam kurung saat inflasi nilai mata uang jauh lebih rendah antara saat ia meminjam dan saat ia membayar. 3. Penerima gaji atau yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan atau mengalami rugi. Sebab uang gaji tetap yang ia terima nilainya akan turun.
Misalnya, awalnya dengan gajinya ia mampu membeli 20 kilogram beras sebulan. Karena adanya inflasi, harga beras akan meningkat sehingga ia hanya mampu membeli 15 kilogram. Dan yang nomor 4, jika terjadi inflasi maka produsen akan lebih untung. Sebab produsen mampu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Dan jawabannya yaitu adalah D. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.